Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat menambah lagi ilmu pengetahuan kita pada pagi ini dengan tafsir Al-Quranul Karim, tafsir Al-Furqan, juz yang keempat, muka surat 131, hingga muka surat 140, yang akan membahas ayat 159 hingga 164 dari surat Ali Imran di bawah tajuk akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah tajuk akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan akhlak dalam Islam sangat tinggi sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dan kita pula sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai teladan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik. Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang yang beriman, iaitu istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua mereka menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah, adalah sikap dan budi pekerti Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi keseluruhan kandungan Al-Quran dari awal hingga akhir, itulah gambaran akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh sebab itu memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, tadabbur Al-Quran, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Suruhan-suruhannya dibuat, larangan-larangan Al-Quran dijauhi. Itulah akhlak Al-Quran. Nah, ayat yang akan kita bahas pada pagi ini itu hanya segelintir, sekelumit daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu tahu dan selanjutnya kita jadikan sebagai teladan, contoh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seperti biasa, karena program kita akan isi dengan 3 sesi pencerahan terhadap topik tadi, akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita akan menjawab beberapa soalan para jemaah dan kita akhiri dengan doa. Untuk itu, mari kita mula pencerahan. Hadirin dan hadirat, kalau pada ayat-ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan para sahabat yang tidak ikhlas ketika perang Uhud, tapi lebih mengharapkan nikmat duniawi, harta rampasan. Setelah Allah maafkan, dan Allah juga larang pada ayat yang lalu bahwa para sahabat selaku orang-orang yang beriman jangan terpengaruh dengan godaan atau was-was iblis. Sebab sikap orang-orang Arab jahiliyah, mentang-mentang mereka kaya, mentang-mentang mereka punya status kedudukan, mereka sombong terhadap sahabat-sahabat Nabi. Jangan kamu ikuti sifat-sifat tersebut, sebab sifat tersebut adalah sifat iblis, sifat syaitan. Nah, setelah demikian penjelasan Allah pada ayat-ayat sebelum ini, pada ayat berikutnya yang akan kita sebut sebentar lagi, Allah Subhanahu wa taala memuji sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk syaitan yang perlu dijauhi, lalu sangat tepat kalau pada ayat-ayat berikutnya pula Allah Subhanahu wa taala memuji sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat pemaaf, tidak kasar dalam bersikap dan bercakap, malah lebih daripada itu, untuk mengambil satu-satu sikap dalam perkara-perkara duniawi, baginda selalu bermusyawarah, minta pandangan para sahabat yang lain dalam hal-hal keduniaan, bukan hal-hal agama, musyawarah. Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam ayat berikut yang sebentar lagi kita akan sebut dengan lebih detail. Pemaaf, tidak kasar dalam bertindak atau bercakap, suka ajak sahabat bermusyawarat, berbincang. Okey. Setelah kita tahu itu,
lebih kurang kandungan ayat-ayat berikutnya. Nah, kita mulai. Baca satu ayat dahulu, yaitu ayat yang ke-159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terjemahan ayat. Maka disebabkan rahmat daripada Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Itu rahmat daripada Allah. Kasih sayang Allah kepada baginda lalu Allah masukkan sifat lemah lembut di hati baginda. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Bila kamu kasar, hai Muhammad, agar bertempiaranlah lari orang-orang yang berada di sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonlah ampunan bagi mereka. Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Itu baru terjemah harfiah. Di dalam ayat tersebut, ayat 159, ada 5 pengajaran yang dapat kita ambil. Ada 5 pengajaran yang dapat kita ambil. Yaitu kita disuruh oleh Allah agar bersikap lemah lembut dengan para sahabat. Tentu saja kepada kita selaku umat Muhammad, lemah lembut terhadap jamaah, lemah lembut terhadap muslimat lain. Satu. Yang kedua, jaga sikap dan ucapan. Jangan sampai bersikap kasar atau mengeluarkan kata-kata yang keras dan kasar. 2. Walaupun dalam menyampaikan kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi, Yasiru wala tu'asiru. Permudahkan. Jangan kamu persulit. Qarribu wala tunaffiru. Rangkul, approach, dekati. Jangan bersikap membuat orang lain lari daripadamu. Yang ketiga, pengajaran yang dapat diambil dari ayat tadi, kita hendaklah jadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah agar memaafkan kalau ada kesilapan dari kalangan para sahabat. Kita juga begitu sebagai umat, maafkan. Nah, yang keempat, Nabi suka bermusyawarat.
Musyawarat maknanya minta pandangan orang lain. Kalaulah Nabi ilmunya yang begitu sempurna saja, disuruh oleh Allah agar bermusyawarah, apatah lagi kita yang ilmu sangat terhad dan terbatas. Musyawarat maknanya berbincang, adakan rapat, adakan pertemuan terhadap satu-satu perkara, minta pandangan orang lain. Manalah tahu, kadang-kadang apa yang kita tidak terfikir, difikirkan oleh orang lain. Itu namanya musyawarah. Apalagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasyawirhum fil amr. Bermusyawaratlah wahai Muhammad dengan mereka. Allah menyebut sifat orang-orang yang beriman, wa amruhum syura bainahum. Urusan orang-orang beriman itu suka bermusyawarat dengan sesama mereka. Jangan selfish. Jangan selfish. Jangan ego dengan pendapat sendiri. Barangkali pendapat orang lain lebih baik. Nah, pengajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari ayat di atas, setelah bermusyawarat, akhirnya dapat satu keputusan, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Laksanakan hasil musyawarat itu. Serah kepada Allah. Tawakal 'ala Allah. Sebab Allah sangat suka kepada orang yang bertawakal. Ayat di atas 159 Ali Imran hampir bersamaan kandungannya dengan surat At-Taubah ayat 128. Ini bunyinya. Ja'akum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nabi Muhammad orang Arab datang kepada orang-orang Arab jahiliyah. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Begitu prihatin baginda terhadap nasib orang-orang Arab ketika itu, menyembah berhala, berbunuh-bunuhan karena sebab-sebab yang ringan dan enteng, minum arak, berzina, berjudi. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, ini dia di antara akhlak dan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, setelah kita faham sifat-sifat terpuji itu, perlu kita serlahkan, masukkan dalam diri kita, serlahkan dalam tindak tanduk. Sebab itu semua adalah akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ar-Razi berkata, ayat di atas tidak menunjukkan tawakal itu tidak perlu pada usaha. Tidak. Tawakal dengan usaha, dua yang tak boleh dipisahkan.
Itu sebabnya perkataan tawakal tadi diawali oleh Allah dengan bermusyawarat dahulu, minta pandangan. Setelah dapat satu keputusan, setelah masing-masing memberi pendapat, laksanakan. Itu yang dimaksudkan wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu telah berazam, punya tekad yang kuat, ingin melaksanakan hasil permusyawaratan, serah diri kepada Allah. Jadi kata Imam Ar-Razi, tawakal tidak bermakna kita tidak berusaha lebih dahulu. Usaha lebih dahulu. Kalau haus, minum. Kalau lapar, makan. Kalau berobat, kalau sakit, berobat. Semuanya itu adalah diawali dengan usaha. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Apabila kamu telah memiliki 5 sifat tadi, pemaaf, lemah lembut, musyawarah, tawakal, dan lain-lain. Lalu kamu pun berjuang, berbuat. Kamu layak mendapat pertolongan Allah. Dan Allah, bila tolong kamu, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maknanya tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu? No. Ini yang berlaku dalam perang Uhud. Disebabkan karena kamu tidak memiliki sifat-sifat tadi. Kurang ikhlas, terlalu keduniaan. Lalu Allah kalahkan. Bila Allah kalahkan kamu, siapa yang akan menolong kamu? Tak ada siapa yang boleh menolong. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Tawakal maknanya setelah bermusyawarah, setelah penuhi dulu syarat-syarat. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hakikat kemenangan. Apa dia hakikat kemenangan? Dari mana datangnya kemenangan? Kemenangan satu-satu perjuangan tidak semestinya karena bilangannya ramai. Tak semestinya mempunyai persenjataan yang lengkap, komplit, sophisticated, modern. Hakikat kemenangan bukan di situ. Suatu kemenangan itu adalah anugerah ilahi. Karena kamu penuhi syarat-syarat agar dapat memperolehi kemenangan. Kamu akan mendapat perlindungan dan pertolongan Allah.
Coba lihat ayat yang ke-47 atau ayat 48 dari surat Al-Ahzab. Walaupun itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita selaku umat boleh ambil pengajaran daripada ayat tersebut. Apa kata Allah kepada baginda? Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adzahum. Jangan kamu patuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan ikut kehendak mereka. Wada' adzahum. Jangan kamu peduli, hai Muhammad, gangguan-gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah. Tapi kamu mesti bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penolong yang akan mencukupi kamu. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil, penolong, pelindung. Pertama, Allah larang Nabi Muhammad jangan ikut kehendak orang-orang kafir dan munafikin. Disebut dua di sini, sebab kafirin non-Muslim. Munafikin orang Islam pada zahirnya, tapi benci dalam hatinya terhadap Islam. Itu munafik. Mereka orang Islam. Sudah mengucap dua kalimat syahadat. Kedua-dua kelompok ini, jangan kamu patuhi kehendak mereka, wahai Muhammad. Selanjutnya, Allah larang Nabi Muhammad, jangan peduli gangguan-gangguan orang kafir dan orang munafik itu. Tapi pada masa yang sama, kamu mesti bertawakal pada Allah. Serah diri bulat-bulat pada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Cukuplah Allah sebagai penolongmu. Itu syarat tawakal. Dan Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Pengajaran yang dapat diambil daripada ayat ini, yang pertama, hakikat kemenangan. Kemenangan itu adalah anugerah ilahi, tapi dengan syarat. Pengajaran yang dapat diambil untuk mendapat kemenangan, sebelum bertawakal, hendaklah bermusyawarat dulu. Buat persiapan-persiapan semampu yang boleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Prepare sebelum kita, sebagai contoh, berdakwah. Berdakwah menyampaikan kebenaran ilahi. Prepare dulu. Buat persiapan dulu. Lengkapkan dalil-dalil dan hujah-hujahnya. Apa yang Ustaz lakukan saat ini, sejak 40 tahun yang lalu, 1980, tiap hari membuat persiapan. Tulis nota, tulis. Supaya orang tidak boleh sesuka hati menuduh kita sebarkan ajaran yang sesat. Usaha sekian puluh tahun ini akhirnya membuahkan kitab-kitab yang kita jadikan sebagai rujukan hari ini. Itu sebabnya ingin menyampaikan kebenaran. Tak boleh
Tak akan sempurna apabila kita tak prepare dulu. Kena prepare. Walaupun kita yang buat, kita yang tulis, ketika akan berceramah pagi ini, prepare lagi tadi malam, prepare lagi habis subuh. Baca supaya confident dalam menyampaikan kebenaran. Itu sebabnya setiap yang Ustaz baca, Ustaz akan buat ringkasan di sampingnya. Jadi ketika mengajar, tak perlulah kita sibuk membaca saja. Tidak. Nah sekarang timbul tanda tanya, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, ada buat prepare tak sebelum dengar ini? Ustaz yakin ada. Baca tadi malam, sebelum tidur, baca pagi tadi, barulah mudah menerima penjelasan-penjelasan. Sebab kita sudah ada persiapan apa yang Ustaz akan cakap. Yes. Prinsipnya macam itu. Dengan kata lain, dalam menyampaikan kebenaran kita mesti jadi orang yang profesional. Ada sistemnya, ada manhajnya, ada caranya. Itu sebabnya kita nasihatkan, tolong jangan buang masa dengar ceramah-ceramah yang berkuak-kuak, tapi hanya akak keluar dari akal semata. Atau cakap ini tanpa membawa ayat Quran dan hadis Nabi sebagai hujah dan dalil. Itu sebabnya semalam Ustaz dikirim satu senarai. Lebih kurang 30 ke 40 orang. Yang dikatakan sebagai pendakwah-pendakwah di Malaysia yang bercakap dengan hujah dalil qala Allah wa qala Rasul. Allah cakap begini, Rasul cakap begini. Sila cari YouTube tersebut. Yang ditulis lebih kurang 3-4 hari yang lalu. 17 September oleh seseorang. Coba tengok senarai-senarai. Memang orang-orang yang bila bercakap, mereka bawa dalil dan hujjah. Quran dan sunnah. Mereka-mereka tersebut bagus kita tekuni mereka punya pengajian. Sama ada secara berdepan atau secara online di alam maya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Islam agama dalil, bukan agama agak-agak. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang hanya dapat terhindar dari kesesatan apabila mereka merujuk kepada apa kata Allah dan apa kata Rasul. Itu sebabnya kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ini salah seorang guru ketika Ustaz dulu belajar di Madinah. Kata beliau menjelaskan, musyawarat adalah asas syariat. Musyawarat ni termasuk salah satu daripada dasar atau prinsip agama Islam. Siapa yang enggan bermusyawarat, maka dia perlu dipulaukan. Sebab ia boleh membawa kepada kesesatan. Begitu kedudukan musyawarah.
Ibnu Atiyah berkata musyawarat adalah sebahagian dari asas-asas syariat dan penentuan hukum hakam. Oleh itu siapa yang enggan bermusyawarat dengan pakar ilmu, enggan bermusyawarat dengan pakar agama, maka ia perlu dipulaukan. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kamu masih belum tahu. Bertanya sesuatu yang diragukan, dia termasuk ke dalam musyawarat. Pak Ustaz, saya kurang faham perkara ini. Apa pandangan Pak Ustaz? Itu pun sudah termasuk ke dalam musyawarat. Minta pandangan orang lain. Oh, tak cukup. Ustaz yang satu ini, tanya ustaz yang lain. Tanya ustaz yang lain. Itu juga termasuk dalam bab musyawarat. Itu sebabnya ada satu istilah, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau sesat di jalan di atas dunia ni masih boleh tahan lagi. Tapi bila sesat dalam beragama, karena enggan bertanya, oh itu buruk padanya. Na'udzubillah min dzalik. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, coba dengar baik-baik. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Tidak akan merugi orang yang memohon pilihan Allah, yakni istikharah. Bila ada beberapa pilihan lalu dia buat salat istikharah, minta pilihan Allah. Akhirnya tergerak hatinya untuk memilih satu di antara 3 pilihan tadi. Dia tidak akan rugi. Itu maksudnya kata Nabi. Dan tidak akan miskin orang yang hemat. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarat. Tidak akan rugi orang yang memohon pilihan Allah dengan melakukan salat istikharah. Yang ketiga, tidak akan miskin, tidak akan papa orang-orang yang berhemat, cermat. Begitu dikatakan, pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dengar baik-baik ayat terakhir. Maaf, bukan ayat terakhir. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Tak mungkin nabi khianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Kata seorang yang pakar dalam tafsir, yaitu Abdullah ibnu Abbas, ketika menjelaskan mengapa ayat ini turun. Rupanya dalam perang Badar ada selembar selimut merah, blanket merah.
yang menjadi salah satu harta rampasan perang dalam perang Badar. Sebab perang Badar ini kan berlaku setelah musyrikin balik dari Syam berdagang, membawa barang-barang dagangan antara lain pakaian. Lalu diserang oleh Nabi dalam perang Badar. Termasuklah yang dapat dirampas daripada musyrikin itu selimut merah. Ternyata selimut merah itu hilang. Lalu orang-orang munafik menuduh selimut merah itu hilang. Nabi yang ambil. Nabi yang curi. Mungkin selimut itu diambil oleh Rasulullah. Mungkin, kata seorang munafik. Sempena itu turunlah ayat ini. Kononnya Rasulullah telah membuat atau bersikap ghulul. Ghulul itu sama dengan khianat. Sempena peristiwa itulah turun ayat ini. Untuk menepiskan, untuk menafikan sifat yang tercela tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya pada ayat berikut. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatim minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Coba terapkan balik apa yang Ustaz jelaskan beberapa hari yang lalu. Faedah pertanyaan dalam Al-Quran. Allah bertanya, apakah orang yang mengikuti keredaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar daripada Allah dan tempatnya adalah Jahannam? Maksudnya, kamu tuduh Muhammad itu mencuri selimut merah, padahal dia orang yang diredai oleh Allah, yang senantiasa mendapat bimbingan Allah, yang dijadikan sebagai contoh teladan bagi kamu sekalian. Kamu tuduh sebagai pencuri, khianat. Apakah orang yang mengharap reda Allah sama dengan orang yang dimurkai Allah, yang tempatnya adalah neraka Jahannam? Ingat selalu, faedah pertanyaan seperti ini adalah istifham lil inkar. Maknanya Allah bertanya untuk mengingkari, tidak sama orang yang ingin mendapat redha Allah seperti Muhammad dengan kamu, sebahagian kamu yang tidak mendapat keredaan Allah seperti sikap orang-orang munafik. Tak sama. Tempat mereka adalah Jahannam. Nah, disinilah pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Bahwa apa saja harta orang lain yang kita ambil, kita perlu bertanggungjawab nanti. Akan disoal siasat oleh Allah. Kamu ambil duit orang itu, kamu ambil duit orang itu setelah kamu kembalikan atau belum? Atau paling kurang kamu minta maaf. Nah, macam mana nanti nasib orang yang ambil duit rakyat yang dipanggil dengan rasuah, korupsi? Allahu Akbar. Di dunia saja dah malu, luar biasa. Di akhirat, lagilah malu. Diazab, tak dapat jawab. Sebabnya, hati-hati. Sebab itu semuanya akhlak-akhlak yang tidak baik. Itu sebabnya, hati-hati
tak memilih pemimpin. Jangan orang-orang yang nyata-nyata bersalah itu dijadikan pemimpin lagi. Carilah pemimpin orang-orang yang relatif lebih baik daripada semua, yang lebih baik dari semua. Kita tak katakan pemimpin itu maksum, nah. Tapi carilah yang relatif lebih baik. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa tidak sama keadaan manusia di akhirat nanti. Mereka yang mengharap keredaan Allah dengan beriman dan beramal saleh akan berada di dalam syurga penuh kenikmatan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, kita termasuk ke dalam golongan ini. Orang yang mengharap redha Allah disebabkan kita iman dan beramal saleh, berakhlak mulia. Atau di akhirat nanti sebaliknya. Sedangkan orang-orang yang mendapat kemurkaan Allah karena melakukan syirik, maksiat, akan ditempatkan ke dalam neraka. Dan neraka adalah tempat yang paling buruk. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon agar Engkau masukkan dalam syurga. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada api neraka. Lalu Allah sebut tentang orang yang mengharap redha Allah seperti Nabi Muhammad. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Hadirin dan hadirat, sedikit selingan atau tambahan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, syurga itu ada 100 tingkat. 100 tingkat. Dalam syurga ada 100 tingkat. Perbezaan antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya bagikan jarak antara langit dengan bumi. Allahu Akbar. Para nabi, para rasul, ulul azmi, semuanya berada pada tingkat yang paling atas. Kemudian berikutnya. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim, syurga yang paling bawah adalah untuk manusia-manusia yang gila. Majnun, orang yang gila. Dia manusia, bukan binatang. Dia manusia. Tapi akalnya tidak waras. Orang yang akalnya tidak waras atau gila tidak termasuk mukallaf. Mereka tidak dibebankan melaksanakan perintah Allah. Mereka tidak diberi dosa walaupun mereka melanggar larangan Allah. Sebab akal tidak function. Oleh sebab itu, tempat mereka adalah syurga, cuma yang paling bawah. Itu sebabnya jangan hina orang-orang gila. Jangan anggap enteng terhadap orang-orang gila. Lebih-lebih lagi bila kita dapat zuriat, anak ke cucu ke yang kurang waras pemikirannya. Mereka adalah anak-anak syurga insya-Allah.
Kita belum tentu. Kita mukallaf. Sudah baligh, berakal pula. Wajib buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Jangan-jangan yang berfikir waras ini neraka tempatnya, na'udzubillah. Tapi orang-orang gila confirm tempat mereka adalah syurga sebab mereka manusia. Buat dosa pun tidak diberi dosa. Buat maksiat. Tidak buat suruhan pun tak dosa. Karena akal tak ada. Syarat untuk salat, puasa, zakat, semuanya itu mesti orang yang berakal. Sekarang akal tak ada. Cuma tempat mereka syurga yang paling bawah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa, mau tak masuk syurga paling bawah? Tak naklah Ustaz. Paling bawah. Bagus. Jawaban itu bagus. Sebab itu bermakna anda masih lagi mengharapkan untuk dapat syurga yang lebih tinggi. Walaupun derajatnya derajat yang ke-20, 25, 30. Janganlah yang paling bawah, Pak Ustaz. Baguslah. Itu sebabnya, kata Nabi, apabila kamu ingin memohon syurga, mohonlah syurga Firdaus. Syurga yang paling atas. Sebagaimana Nabi tanya seorang sahabat yang pernah menolong baginda, mencurahkan untuk baginda beruduk. Salma syi'ta. Karena engkau telah tolong aku, kata Nabi. Mintalah. Apa yang kamu ingin minta, aku doakan pada Allah. Sahabat minta, saya minta supaya dapat masuk syurga bersama Tuhan, ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, summa madza? Minta apa lagi? Kata Nabi, itu saja ya Rasulullah. Allahu Akbar. Itulah syurga yang paling tinggi. Kalau kita berusaha untuk mendapat syurga, walaupun tidak yang teratas, jangan yang paling bawah lah Pak Ustaz. Bagus, sebab ada hasrat, cita-cita untuk masuk syurga yang lebih tinggi. Tapi Pak Ustaz, kalaulah tidak ada pilihan, syurga paling bawah pun tak mengapalah Pak Ustaz. Yes, itu dia. Kalaulah tak ada pilihan, daripada masuk neraka, masuk syurga paling bawah pun tak mengapalah Pak Ustaz. Yes. Begitu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu sebabnya kata Nabi, kalau ingin mendapat syurga yang paling atas, kamu mesti memiliki 3 sifat terpuji. 3 akhlak yang terpuji. Catat bapa-bapa dan ibu-ibu. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, hubungkan silaturrahim. Walaupun orang tersebut ingin memutuskan silaturrahim denganmu, tetap buat baik saja. Yang kedua, suka memberi kepada orang lain, walaupun orang berkenaan, lokek, bakhil, kedekut terhadap kamu. Jangan ingat itu semua. Bagilah semampu yang boleh. Yang ketiga, maafkan kepada orang yang suka menzalimi kamu. Macam-macam dia buat terhadap kita, kepada mak kita, bapak kita. Tapi kita tetap memaafkan. Ingat selalu, untuk mendapat syurga yang paling atas, perlu ada 3 sifat terpuji. Pertama,
Apa dia? Hubungkan silaturahim. Walaupun orang tersebut ingin memutuskan silaturahim dengan kita. Uncle ke, auntie ke, cousin ke, adik-beradik ke, hubungkan silaturahim. Yang kedua, suka memberi walaupun orang tersebut bakhil dan lokek pada kita. Dan yang ketiga, maafkan orang yang suka menzalimi dan menganiaya kamu. Memang semua kita tahu ketiga-tiga perkara itu susah. Cakap memang mudah, tapi dalam berbuat susah. Dan karena susah itulah struggle, perlu berjuang untuk memiliki sifat-sifat mulia itu. Atas sebab itu ganjarannya surga yang tertinggi. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mengapa Ustaz tersenyum, Ustaz, baca ayat ini? Sebab memahami ayat ini sangat mustahil. Untuk menentukan sikap kita. Di sini perlunya kita faham Al-Quran, tafsirannya. Ustaz terjemahkan dulu. Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad diutus kepada musyrikin. Musyrikin Quraisy yang tinggal di Mekah. Allah utus seorang rasul dari kalangan mereka, juga orang Arab, suku Quraisy. Tuh, satu. Itu nikmat daripada Allah. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maknanya Nabi Muhammad baca ayat Quran, Quran dalam bahasa Arab. Bukan hanya itu, membersihkan jiwa mereka. Kedatangan Nabi menyampaikan kepada mereka ajaran Allah untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa syirik dan bermacam maksiat. Allah ampun dosa-dosa mereka. Dan mengajar kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Mengajar mereka hukum hakam, Al-Quran, sunnah Nabi. Yang Nabi contohi dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk takrir. Yes. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apa tafsirannya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat. Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad orang Arab kepada orang Arab. Ini tidak bermakna ya ajaran Nabi Muhammad untuk orang Arab saja. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus engkau, wahai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia. Tapi mula-mula Rasul diutus untuk umat akhir zaman kepada orang Arab. Rasulnya juga orang Arab. Berbeza dengan rasul-rasul sebelumnya, Bani Israel,
Yahudi ke Nasrani, semuanya itu Bani Israel. Kitab-kitab yang diturunkan Taurat ke Injil dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Tapi Quran atau Nabi Muhammad, orang Arab, diutus kepada orang Mekah, juga orang Arab, bawa Quran dalam bahasa Arab. Allah menegaskan bahawa pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kurnia yang amat besar bagi orang-orang yang beriman. Yes. Dan diterangkan juga beberapa sifat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan dulu. Pertama sekali, Nabi Muhammad dari golongan Arab, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memahami kandungan dakwahnya dan mengambil hidayahnya. Ustaz teruskan saja dengan penjelasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan orang Arab, tapi ada orang yang tafsirkan Quran dalam bahasa Melayu Indonesia yang sebelum ini tidak banyak yang tulis kitab tafsir. Dapat bercakap dalam bahasa yang kita boleh fahami. Ini nikmat. Tak cukup dengan bahasa, ditulis dalam bahasa Melayu. Quran ditafsirkan. Kitab Akidah, kitab Al-Asma'ul Husna. Jangan lupa ini nikmat. Sebagaimana nikmat yang dialami oleh orang-orang Arab ketika diutus seorang dari kalangan mereka, yaitu Nabi Muhammad. Akiaskanlah. Bagi orang Cina, ada orang Cina. Bagi orang Jepun, ada orang yang Jepun. Bagi orang Amerika, ada orang yang boleh berbahasa dengan bahasa yang mereka fahami. Yang kedua, Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kekuasaan Allah, keesaannya dan ilmunya, supaya mereka mengambil pengajaran. Nah, kita dah sebut tadi. Kita tolong terjemahkan Quran dalam bahasa yang kita boleh fahami. Akhirnya kita memiliki kitab seperti ini. Akhirnya kita miliki kitab seperti ini. Ini adalah nikmat. Yang ketiga, Nabi Muhammad membersihkan mereka dari kekotoran syirik dan akhlak yang tercela. Nah, kita ajar akidah. Syirik itu ada bermacam-macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar ada 5 macam. Kufur juga ada 2 macam. Kufur besar, kufur kecil. Nabi Muhammad ajar sebagai pendakwah-pendakwah sunnah yang kita sebutkan tadi, senarainya lebih kurang 30-40 orang. Bila bercakap ada dalil, ada hujah, ikuti. Kalau ingin mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Orang Arab terkenal dengan umat yang rosak akhlaknya di zaman jahiliyah. Jadi apa kurangnya kita dulu sebelum kita dengar pengajian akidah, tafsir Al-Asma'ul Husna, apa kurangnya dulu juga kita tidak begitu baik berbanding hari ini. Nah, ringkasnya ini semua adalah nikmat. Ringkasnya semua ini adalah nikmat yang perlu disyukuri. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan secara ringkas dapat difahami dan menjadi panduan insya-Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya-Allah. Kita masuk ke sesi soal jawab. Ada 2 pertanyaan saja yang sampai kepada Ustaz. Yang pertama tadi malam, yang kedua pagi ini. Izinkan Ustaz menjawab dengan sedikit meluas. Pertanyaan yang pertama, Pak Ustaz.
Umur kakak saya 80 tahun. 80. 80 tahun. Masya Allah. Cukup lanjut usianya. Ramadan yang lepas, beliau hanya dapat puasa 14 hari. 14 hari. Dia tidak mampu berpuasa, tak larat, tak mampu berpuasa atas faktor umur. Umur 80. Tak mampu menahan lapar. Pertanyaan, boleh tak anak lelaki beliau, anak kakak, menggantikan puasa 14 hari tersebut? Karena sudah menjadi amalan anak lelakinya itu puasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis. Apakah boleh, Pak Ustaz? Ini jawabannya. Ustaz akan jawab semampu yang boleh. Berdasarkan ayat 184 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Siapa di antara kamu yang musafir, safar, traveling, perjalanan jauh, "Wa man kana minkum maridan," barang siapa di antara kamu yang sakit atau musafir, traveling, atas dua sebab itu, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia boleh tidak berpuasa tapi ganti pada hari yang lain. Itu namanya qada puasa. Semua kita tahu, bila sakit atau musafir boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat ganti pada hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian Allah teruskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, hendaklah mereka bayar fidyah. Ketika menjelaskan makna orang yang tidak mampu berpuasa ini, dia ada bermacam-macam. Orang yang sudah lanjut usia, seperti umur 80 tahun, kemampuannya untuk menahan lapar itu tak sekuat waktu muda dulu. Itu termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu. Atau orang yang masih muda tapi mengalami penyakit yang kronik, kanser, umpamanya sudah stage 4, atau penyakit-penyakit kronik lainnya yang menurut doktor tak boleh berpuasa sebab kena makan obat. Makan, menelan obat, menelan kapsul, semuanya membatalkan puasa. Sedangkan menurut doktor dia perlu makan obat secara teratur. Orang-orang tersebut tidak perlu qada puasa. Orang-orang tersebut cukup bayar fidyah sahaja. Allah yang sebut. Oleh sebab itu, 14 hari yang ditinggalkan oleh kakak yang berumur 80 tahun karena tak larat berpuasa, menurut pandangan Ustaz, dia tergolong ke dalam golongan orang yang perlu bayar fidyah.
Namun demikian, ada pandangan ulama. Jika puasa 14 hari itu diganti oleh ahli warisnya, termasuk anaknya, kemudian fidyah juga dikeluarkan, tak besar mana pun fidyah. Cuma ukuran fidyah itu kita kena tanya jabatan agama berdekatan. Mereka yang lebih tahu. Apakah RM10 setiap hari atau RM15? Itu tanya. Ustaz tak berani. Sebab setiap kawasan tertakluk dengan negerinya masing-masing. Maksud Ustaz kadar fidyah. Oleh sebab itu apabila orang yang tidak mampu berpuasa dalam keadaan tidak mampu berpuasa, apakah karena penyakit yang kronik atau terlalu lanjut usia, taruhlah setelah itu kesihatannya pulih. Yang paling baik adalah dia puasa, kalau mampu berpuasa, dan juga bayar fidyah. Begitu juga andai kata kakak yang umur 80 tahun tak mampu berpuasa, yang dia wajib bayar fidyah. Tapi ada pula anak yang ingin mengqadakkan puasa ibunya. Itu kata para ulama adalah better, adalah lebih baik. Tapi jangan lupa fidyah itu mesti dikeluarkan. Sebab itu yang paling utama. Anggaplah puasanya anak tadi itu sebagai tambahan. Ekstra ganjaran. Sebab ada hadis Nabi yang menyebut, siapa yang meninggal dunia sedangkan dia ada meninggalkan puasa, hendaklah puasanya itu diganti oleh ahli warisnya. Ada riwayat itu. Demikian jawaban Ustaz. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, terakhir. Pertanyaan ini dari jauh. Dari Jawa Barat, Kerawang. Saudara Luqman. Kata Luqman, Pak Ustaz, mohon izin bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan qalbu dalam hadis di atas? Apakah ia menunjukkan kepada jantung? Ataukah konteksnya hadis ini tentang hati yang di dalamnya terdapat niat, keikhlasan dan sebagainya? Okey. Rupanya saudara Luqman ini buat soalan ada kaitannya dengan apa yang Ustaz tulis di dalam buku 12 Panduan Ibadat. 12 pedoman ibadat. Salah satu daripada 12 panduan ibadat atau pedoman ibadat, syarat amal diterima ada 3. Pertama, pelakunya mesti Muslim atau Muslimat, orang Islam. Yang kedua, ketika beribadat, Muslim atau Muslimat itu mesti ikhlas lillah. Dan yang ketiga, Muslim Muslimat tersebut selain ikhlas lillah semata-mata karena Allah amal itu dilakukannya, yang ketiga dia mesti lakukan ibadat itu ikut cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika membahas tentang syarat yang kedua yaitu ikhlas, Ustaz
bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kuat hadisnya, muttafaqun alaih. Di dalam hadis tersebut Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu." Ketahuilah olehmu bahwa di dalam setiap diri manusia ada seketul daging. Mudghah. Bila seketul daging ini elok, maka eloklah seluruh tubuh. Bila seketul daging ini rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Seketul daging inilah yang dipanggil dengan kalbu. Hadirin dan hadirat, sudah jadi bahasa kita. Kalbu selalu diartikan dengan hati. Hati. Boleh juga diartikan dengan jantung. Tapi ingat ya, ayat Quran atau hadis Nabi ada terjemahannya namanya terjemah harfiah. Ada namanya terjemah maknawiyah. Terjemah harfiah, literal translation. Mungkin boleh diartikan dengan jantung. Kita tak nafikan keselesaan hidup seseorang sangat tergantung dengan keselesaan jantungnya. Keselesaan hidup seseorang sangat erat hubungannya dengan jantung. Bila jantungnya berdenyut dengan kemas, sehatlah manusia. Bila jantungnya lemah, akan lemahlah manusia. Apalagi sampai berhenti jantung itu bergerak, matilah manusia. Tak salah. Tapi dalam terjemah maknawiyah, kalau untuk Quran namanya tafsir, untuk hadis pula namanya syarah, ia adalah dalam konteks hati. Sebab dia ada kaitan dengan niat. Bila kita bercakap tentang jantung, paling-paling kita sebut penyakit jantung. Blockage. Ada 3 yang tersumbat. Perlu kepada stent, perlu kepada operation, perlu kepada bypass. Itu bila dalam konteks jantung. Tapi bila kita bercakap dalam konteks ikhlas, dia bukan jantung terjemahannya, tapi hati. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu diterima berdasarkan niat. Sesuatu ibadat, dia seperti manusia. Kata para ulama, ibadat, terutama salat, tak ubahnya bagaikan manusia. Manusia dinamakan manusia selagi ada jasad dan roh. Kalau hanya ada jasad saja, bukan manusia, tapi mayat atau jenazah, orang mati. Kalau roh saja tak ada jasad, barangkali hantu, jin. Mereka tak nampak, jasadnya tak ada. Lalu salat disamakan dengan manusia, sebab salat mesti ada gerak-gerik, qiyam, rukuk,
i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca selawat, membaca salam. Semuanya itu adalah jasadnya salat. Tapi salat tersebut besar kemungkinan ditolak bila tidak ada niat. Niat menjadi rukun pertama. Salat diterima. Kita hendak salat apa? Khusyuk, kehadiran hati. Kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Khusyuk. Itu semua termasuk urusan hati. Oleh sebab itu, ringkasnya, apa-apa ibadat haji ke, umrah ke, zakat ke, semuanya macam manusia. Dia perlu kepada jasad dan perlu kepada roh. Jasad ini tindak tanduk, kita tawaf, kita sa'i. Tapi yang tidak kurang pentingnya, malah cukup menentukan diterima atau tidak adalah masalah niat. Dan niat ini tempatnya dalam hati. Kita tak sebut niat itu tempatnya dalam jantung, tapi dalam hati. Demikian saudara Luqman daripada Kerawang, Jawa Barat. Mudah-mudahan juga dapat dimanfaatkan oleh para pemirsa sekalian. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandang mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami. Dan ampunkanlah terhadap sikap keterlaluan kami dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami mengalahkan orang-orang kafir yang punya niat jahat terhadap kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau Maha tahu hajat setiap kami yang sedang berdoa ini. Ada di antara mereka yang sedang sakit atau punya keluarga yang sedang sakit dan koma. Sembuhkanlah penyakit mereka. Sadarkanlah kembali mereka yang sedang koma, sebab tidak ada kuasa yang dapat berbuat demikian dan menyembuhkan penyakit mereka kecuali hanya Engkau. Ada di antara kami yang punya hajat agar mendapat pasangan dan zuriat keturunan yang sampai saat ini belum lagi mempunyai pasangan dan zuriat. Engkau Maha tahu, ya Allah, siapa mereka. Oleh sebab itu, berilah mereka pasangan zuriat yang salihin dan salihat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Engkau Maha tahu, ya Allah, ada di antara kami yang sedang hidup kesempitan ekonomi. Oleh sebab itu, berilah mereka, ya Allah, murah rezeki, supaya mereka dapat beribadat kepada Engkau dengan lebih sempurna dan lebih tenang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui setiap hajat kami. Oleh sebab itu, bila terjadi keretakan dalam rumah tangga kami, kurang harmoni rumah tangga anak-anak dan cucu cicit kami serta kaum kerabat kami, harmonikan kembali, ya Allah, rumah tangga mereka.
supaya mereka dapat melakukan ibadat kepadamu dengan lebih sempurna, dapat membimbing anak cucu agar mereka layak untuk sama-sama memasuki syurgamu di akhirat nanti. Ya Allah, pada pagi ini kami telah didedahkan akhlak dan beberapa sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain pemaaf, antara lain bercakap sopan santun, tidak bersikap dan bercakap kasar, suka bermusyawarat dan bertawakal kepadamu setelah berusaha semampu yang boleh. Oleh sebab itu berilah kami ya Allah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami juga layak memasuki syurgamu. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurgamu yang tertinggi, yang Kau telah sebutkan syarat-syarat untuk mendapat syurga yang paling tinggi. Yang pertama, suka menghubungkan silaturahim walaupun orang tersebut ingin memutuskannya. Yang kedua, suka memberi walaupun pihak tersebut bakhil dan lokek. Dan yang ketiga, suka memaafkan orang-orang yang bersalah terhadap kami. Berilah kami taufik-Mu ya Allah agar memiliki ketiga-tiga sifat mulia tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.